Selat Hormuz ini sampai 20% dari total perdagangan minyak dunia. Artinya memang kalau soal kontainer dia kalah, nggak penting, betul. Tapi dari sisi perdagangan minyak dunia, 1/5 ternyata lewat Selat Hormuz, guys. Jadi ini sebetulnya sangat penting. Apalagi kalau teman-teman tahu ya, nilai minyaknya itu sekitar 20 juta barel minyak loh yang lewat dari Selat Hormuz ini setiap harinya. 20 juta barel minyak. Dan kenapa penting, guys, 20 juta barel ini buat kita mention? Teman-teman tahu dari 20 juta barel itu ternyata 84%-nya tujuan ke Asia, ke Korea, ke Jepang, ke Cina, ke Singapura, ya, dan juga ke Indonesia lah. Jadi teman-teman bisa lihat ya, yang sangat-sangat terdampak dari ditutupnya Selat Hormuz bukan Eropa, tapi negara-negara Asia. Karena ternyata 84% dari 20 juta barel itu adalah negara-negara Asia. Nah, makanya lu tahu dong hari ini siapa yang lagi megap-megap nih ketika Iran ini berkecamuk, guys. Ada yang lebih kelelep nih dibanding Indonesia. Karena 84% minyaknya dari Iran. Siapa, guys? Dan kenapa penting? Karena kalau lu hitung, guys, katakanlah harga minyak hari ini $80 per barel. Lu kali 20 juta barel per hari, itu udah setara 1,6 billion dollar per hari. 1,6 billion dollar per hari itu sekitar 27 triliun, guys. Jadi semakin lama Selat Hormuz ini ditutup, kerugian negara-negara yang terbiasa bisnis minyak ini itu bisa sampai 27 triliun setiap harinya. Gila nggak? Berarti lu hitung aja hari ini udah hari keberapa? Hari ini hari pertama 27 triliun habis. Besok 27 triliun lagi. Seru ini, guys. Makanya lu gak usah heran ya kalau gue udah berulang kali, lu sejak bertahun-tahun lalu gue udah bilang, hey, lu siap-siap tahun 2026 terjadi perang dunia 3, Selat Hormuz ditutup, harga minyak dunia bakal naik. Naiknya nggak nanggung-nanggung, gue bilang bisa 10-20% per barelnya. Kalau seandainya perang ini terjadi, dan udah pasti terjadi, harga minyak dunia, apalagi Venezuela udah diculik nih sama Donald Trump, next itu Iran pura-pura, harga minyak dunia gue perkirakan bisa naik sampai 20% dalam 2 tahun ke depan. Dan kalau harga minyak dunia naik sampai 20%, artinya yang hari ini harganya $70 per barel, itu bisa naik jadi $84 per barel. Artinya lu udah tahu dong. Dan sekarang ramalan gue menjadi kenyataan. Hari ini harga minyak dunia udah mendekati $80 per barelnya, guys. Bahkan bukan hanya berhenti di $80 loh. Bisa jadi udah banyak analisis menghitung, Goldman Sachs apalagi nih paling nyayur dia nih, paling brengsek dia nih. Dia tahu harga barel minyak ini bisa naik sampai $100 per barelnya, guys. Nah, gimana dengan Indonesia? Kan kita masih juga ya impor BBM dari luar negeri. Betul, kita impor dari Singapura itu 15 juta ton minyak, setara 191 triliun. Peringkat 2 ada Malaysia, 6 juta ton minyak, setara 75 triliun. Peringkat 3 ada Arab Saudi, 3,4 juta ton, alias setara 34 triliun. Berarti nggak penting dong, Pak. Kita kan cuma budaknya Singapura. Kita kan impor dari Malaysia dan Singapura, nggak penting-penting amat lah Timur Tengah nih. Nggak juga, guys. Lu kira Singapura punya sumur minyak? Malaysia lu kira cukup? Enggak, mereka itu juga impor dari negara-negara Timur Tengah juga. Ujung-ujungnya kalau bisa dicekek, harga minyak di Singapura, harga minyak di Malaysia juga bakal turun. Ingat ya, selama orang Indonesia masih banyak yang jadi pengkhianat bangsa, hobinya memperkaya mafia-mafia minyak Singapura dan Malaysia, selama itulah subsidi BBM, duit pajak lu dipakai untuk apa? Bakar. Lu bayar pajak, uangnya diapain? Dibakar buat subsidi BBM. Kan gila.